Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Syebani dengan NIM 15036230065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu mengenai instrumen atau penyusunan instrumen non-tes. Oke, pertama-tama dalam menyusun instrumen non-tes, langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan variabel yang akan diukur. Variabel yang dipilih pada instrumen kali ini adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence siswa di lingkungan sekolah menengah kejuruan atau SMK, khususnya pada SMK pembangunan. Pemilihan variabel kecerdasan emosional ini didasarkan pada urgensi dan relevansi kompetensi dalam konteks pendidikan nasional. Pendidikan di SMK tidak hanya berfokus pada penguasaan kompetensi teknis atau hard skill, tetapi juga menuntut penguatan karakter dan kemampuan personal siswa dalam pengelola dirinya serta berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial dan dunia kerja. Salah satu kompetensi personal yang krusial dalam hal ini adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan aspek penting yang berhubungan langsung dengan kesiapan mental dan sosial siswa dalam menghadapi tantangan belajar, praktik kerja lapangan atau PKL, hingga integrasi ke dalam dunia industri. Siswa SMK dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas berbasis keterampilan, tapi juga mampu mengolah tekanan, menyelesaikan konflik interpersonal, serta menjalin kerjasama dalam tim. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam praktik kerja bukan semata-mata karena lemahnya keterampilan teknis, tapi karena kurangnya kemampuan dalam mengelola emosi, tekanan, dan konflik sosial. Yang kedua, analisis dan sistematis variabel. Setelah variabel ditentukan, langkah selanjutnya dalam penyusunan instrumen non-tes adalah melakukan analisis dan sintesis variabel. Dalam hal ini, variabel yang dianalisis adalah kecerdasan emosional siswa SMK Pembangunan yang merupakan salah satu aspek kepribadian afektif yang berperan penting dalam keberhasilan belajar dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Analisis variabel yaitu kecerdasan emosional, konstruk psikologis yang multidimensional berdasarkan pendekatan Goleman pada tahun 2000 yang dikembangkan dan diadopsi oleh banyak peneliti di Indonesia, yaitu kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kelima komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi sosial dan emosional yang kompleks. Dalam konteks SMK, setiap komponen tersebut memiliki kontribusi tersendiri. Pertama, kesadaran diri penting agar siswa mampu mengenali perasaan dan emosional yang muncul dalam dirinya, misalnya saat gagal menyelesaikan tugas praktik. Lalu, pengenalan diri juga sangat penting dalam mengelola emosi negatif agar tidak berdampak buruk pada relasi sosial maupun proses belajar. Lalu, motivasi diri juga memungkinkan siswa tetap semangat dan gigih meskipun menghadapi hambatan dalam pembelajaran vokasi yang sering kali menuntut kerja fisik maupun mental. Lalu, empati sangat penting untuk membangun kerjasama tim dan toleransi terhadap rekan satu kelompok. Lalu yang terakhir, keterampilan sosial menjadi modal utama siswa untuk menjalin hubungan interpersonal yang sehat, baik dengan teman, guru, maupun pihak industri saat praktik kerja lapangan. Dengan demikian, secara konseptual, kecerdasan emosional dapat dipahami dengan seperangkat kemampuan yang memungkinkan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi pribadi secara konstruktif, memahami emosi orang lain, dan membangun hubungan interpersonal yang efektif. Kecerdasan emosional bukanlah bawaan lahir yang tidak bisa diubah, melainkan kompetensi yang dapat dikembangkan melalui latihan, refleksi diri, dan pembelajaran kesinambungan. Dalam konteks pengukuran, pemahaman konseptual ini menjadi dasar penting untuk menyusun indikator dan butir instrumen yang akan digunakan
untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecerdasan emosional siswa SMK. Lalu yang keempat adalah definisi operasional. Setelah variabel kecerdasan emosional didefinisikan secara konseptual, langkah selanjutnya dalam penyusunan instrumen tes adalah merumus definisi operasionalnya. Definisi operasional berfungsi sebagai jembatan antara konsep teoretis dengan teknik pengukuran praktis di lapangan. Definisi ini memberikan kejelasan tentang bagaimana kecerdasan emosional diukur, diamati, dan dinilai secara sistematis dalam konteks penelitian atau evaluasi pendidikan. Secara operasional, kecerdasan emosional siswa SMK didefinisikan sebagai tingkat kemampuan siswa dalam mengamati, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi pribadi maupun emosi orang lain, sebagaimana tercermin dari hasil pengukuran melalui instrumen non-tes berupa angket skala sikap. Instrumen ini terdiri dari sejumlah pernyataan yang mengukur 5 dimensi utama kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Masing-masing dimensi dijabarkan ke dalam beberapa indikator spesifik yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk butir-butir pernyataan. Setiap pernyataan dirancang sedemikian rupa agar mampu mencerminkan perilaku, sikap, kecenderungan emosional siswa dalam berbagai situasi yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai pelajar vokasional. Untuk mengukur tanggapan siswa terdapat pernyataan-pernyataan tersebut digunakan skala Likert 5 tingkat. Yang pertama, sangat tidak setuju; yang kedua, tidak setuju; 3, netral; 4, setuju; 5, sangat setuju. Penggunaan skala Likert dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengukur sikap atau respon afektif yang bersifat subjektif. Skala ini memungkinkan siswa menyatakan sejauh mana mereka menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan yang diberikan, sesuai dengan pengalaman dan persepsi pribadi mereka terhadap kondisi emosional masing-masing. Setiap dimensi yang akan diwakili oleh 2 atau lebih butir pernyataan untuk memastikan bahwa pengukuran tidak bersifat sempit atau bias satu sisi. Dengan jumlah total minimal 10 butir, penyusunan butir dilakukan secara proporsional terhadap seluruh dimensi kecerdasan emosional. Selanjutnya, total skor diperoleh siswa dari seluruh butir akan dijumlahkan atau dirata-ratakan untuk menentukan tingkat kecerdasan emosional siswa secara keseluruhan. Rating skor dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu seperti skor 40-50 itu tinggi, skor 30-39 itu sedang, skor di bawah 30 itu rendah. Klasifikasi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik distribusi skor responden. Selain itu, hasil pengukuran kecerdasan emosional dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian intervensi pendidikan, pembinaan karakter, atau konseling psikologis bagi siswa yang membutuhkan pendampingan khusus. Dengan demikian, definisi operasional kecerdasan emosional siswa SMK bukan hanya sekedar konsep, tapi telah diformulasikan menjadi langkah-langkah konkret dalam proses pengukuran dan evaluasi guna mendukung proses pembinaan siswa secara menyeluruh dalam aspek afektif. Yang kelima adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Penyusunan kisi-kisi instrumen merupakan tahap penting dalam pengembangan instrumen non-tes. Kisi-kisi bertindak sebagai kerangka dasar atau cetak biru atau blueprint yang mengarah proses pembuatan butir pernyataan agar sesuai dengan dimensi dan indikator variabel yang diukur. Dalam konteks ini, kisi-kisi instrumen disusun untuk mengukur variabel kecerdasan emosional siswa. Sebagai mana telah dijabarkan dalam definisi konseptual dan operasional sebelumnya, kecerdasan emosional terdiri dari 5 dimensi utama, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Setiap dimensi mempresentasikan satu aspek penting dalam kemampuan siswa untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan belajar maupun sosial. Tujuannya menyusun kisi-kisi disusun agar menyusun butir pertanyaan menjadi sistematis dan relevan dengan tujuan pengukuran, lalu setiap dimensi variabel terwakili secara seimbang dan butir-butir instrumen, dan memastikan cakupan isi yang menyeluruh
terhadap konstruk kecerdasan emosional serta memudahkan proses validasi oleh ahli. Kisi-kisi berikut disusun berdasarkan hasil analisis dan sintesis pada tahap selanjutnya dengan memetakan setiap dimensi, indikator, dan jumlah butir yang akan diwakilkan dengan instrumen. Tabel kisi-kisi instrumen non-tes kecerdasan nasional, yaitu pada kesadaran diri, indikatornya itu menyadari, yang pertama adalah menyadari perasaan yang sedang dialami sendiri, yang kedua mengenali penyebab munculnya emosi, lalu kecerdasan emosi yang kedua itu pengendalian diri. Indikatornya yang pertama adalah menahan emosi negatif dalam suatu situasi menekan, yang kedua tetap tenang saat konflik atau stres. Ketiga adalah motivasi diri. Indikator yang pertama adalah menjadikan emosi positif sebagai penyemangat. Yang kedua tetap berusaha setelah mengalami kegagalan. Yang empati, indikator yang pertama adalah memahami perasaan orang lain. Yang kedua menunjukkan kepedulian terhadap teman yang mengalami masalah. Keterampilan sosial, indikatornya itu yang pertama adalah menjalin kerjasama yang baik. Yang kedua adalah bersikap ramah dalam pergaulan sekolah. Lalu adalah penyusunan butir instrumen. Butir instrumen merupakan bentuk operasionalisasi langsung dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Dalam menyusun ini, setiap pernyataan disesuaikan dengan dimensi dan indikator kecerdasan emosional siswa SMK dan disajikan dalam bentuk pernyataan positif untuk memudahkan siswa dalam memahami maknanya. Instrumen ini menjadi skala Likert 5 poin dengan kategori sebagai berikut. Skor 5 yaitu sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 itu netral, skor 2 itu tidak setuju, skor 1 itu sangat tidak setuju. Lalu ini adalah tabel butir instrumen non-tes kecerdasan. Yang pertama adalah saya dapat menyadari ketika saya merasa cemas atau senang. Yang kedua, saya memahami apa penyebab saya merasa marah atau kecewa dalam suatu situasi. Yang ketiga, saya mampu menahan emosi dalam menghadapi situasi yang saya kesal. Yang keempat, saya tetap tenang saat terjadi perbedaan pendapat dalam kelompok kerja. Yang kelima, saya merasa lebih semangat belajar saat saya dalam suasana hati yang baik. Yang keenam, saya berusaha mencoba kembali meskipun pernah gagal dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, saya dapat memahami perasaan teman yang sedang mengalami masalah. Yang kedelapan, saya menunjukkan kepedulian saat teman saya merasa sedih atau tertekan. Sembilan, saya aktif bekerja sama dan memberikan tugas dengan anggota kelompok saya. Yang sepuluh, saya bersikap ramah kepada teman dan guru lingkungan sekolah. Untuk catatannya, jumlah butir yaitu 10, masing-masing 2 per dimensi. Lalu format pengisian manual atau digital, misalnya menggunakan Google Form atau kuesioner cetak. Lalu estimasi waktu pengisian kurang lebih 10 menit. Cara penilaiannya adalah jawaban dikodekan dari 1 hingga 5, lalu dijumlahkan atau dirata-ratakan untuk memperoleh nilai total skor kecerdasan emosional siswa. Lalu kategori skornya dapat disesuaikan dengan jumlah butir, misalkan 41 sampai 50 itu tinggi, 31 sampai 40 sedang, kurang dari 30 itu rendah. Mungkin itu saja ada presentasi dari tugas penyusunan instrumen non-tes yang sudah saya buat. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.